Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fillah. Santri kelas 10 KMI Tullab wa Talibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan rahmatnya untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas bab baru di pelajaran fikih kitab Manhajus Salikin, yaitu bab Al-Waqf, Babul Waqfu, yaitu bab wakaf. Pengertiannya, kemudian hukumnya, kemudian keutamaan dan syarat-syaratnya yang nanti akan kita pelajari sebagaimana yang terdapat di dalam kitab ini. Tayyib, sebelum kita masuk silakan dikeluarkan dulu kitabnya dan pegang pensil atau ballpointnya. Simak, barangkali nanti ada keterangan-keterangan ataupun kaidah-kaidah penting ataupun faidah yang bisa kalian dapatkan dari catatan atau pembahasan khususnya di bab wakaf ini. Baik, kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babul waqfu wa huwa tahbisul asli wa tasbilul manafi'i. Ini terkait dengan definisi. Boleh di sampingnya antum tulis ta'rif atau apa itu wakaf. Pengertian definisi. Ya, wakaf adalah tahbisul asli wa tasbilul manafi'i. Menahan barang yang diwakafkan dan menyumbangkan, mendirmakan manfaatnya untuk kebaikan. Jadi apa? Tidak memindahkan kepemilikan. Silakan dipakai dan gunakan manfaatnya untuk maslahat kebaikan. Itu pengertian dari tahbisul asli tasbilul manafi'i. Definisi dari wakaf. Kemudian wa huwa afdalul qurabi wa anfa'uha idza kana 'ala jihati birrin. Wakaf termasuk ibadah yang paling utama atau paling mulia, qurabat ya. Amalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan yang paling bermanfaat apabila dengan diniatkan tujuan kebaikan. Wasalima minadh-dhulmi, dan selamat dari segi kezaliman. Ya. Wakaf termasuk dari perkara atau salah satu amalan mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama, paling bermanfaat apabila diniatkan maslahat kebaikan, terbebas dari yang namanya kezaliman. Ya, entah itu penipuan, ketidaktransparan, atau pengingkaran janji dan sebagainya. Hal tersebut li hadis, berdasarkan hadis, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Maknanya ini dasar ya, masyru'iyah, adanya syariat untuk melakukan amal kegiatan wakaf. Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakannya, mendoakan orang yang telah meninggal tersebut, orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di bawahnya ada dasar yang lain. Nanti ada dalam kandungan matan hadis ini beberapa kaidah atau beberapa manfaat. Wa ani Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, qala, ia berkata, asaba Umaru ardan bi Khaybar. Umar mendapatkan tanah di daerah Khaybar setelah perang Khaybar.
Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu fiha. Kemudian ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta pendapat terkait dengan tanah itu. Faqala, ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu ardhan bi Khaybar lam usib malan qad huwa anfasu indi minhu." Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan tanah, harta rampasan perang atau ghanimah di sini. Bisa masuk dalam ranah itu di Khaybar, yang mana aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih aku cintai, lebih bernilai menurutku daripada tanah tersebut. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Bila engkau mau, engkau bisa menahan pokoknya, tanahnya tetap menjadi milikmu, dan engkau bersedekah dengan hasil panennya. Ya. Qala, maka fatasaddaqa bi Umar, maka Umar apa? Bersedekah dengan hasil tanah tersebut. Ghaira annahu la yuba'u asluha wala yurathu wala yuhabu. Fatasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa bani sabil wa dhaifi. Maka Umar bersedekah dengannya, namun dengan syarat jangan dijual pokoknya. Berarti pokok di sini apa? Bisa jadi sudah berpindah kepemilikan, tetapi tidak boleh apa? Dijual, dihibahkan, dan juga tidak diwariskan. Nah, ini kaidah dari wakaf. Tidak boleh dijual pokoknya, atau dihibahkan, diberikan secara sukarela, ataupun diwariskan. Maka biasanya kita sering mendapati Al-Quran wakaf, kitab-kitab wakaf, tidak boleh diperjualbelikan. Itu mungkin bentuk dari wakaf. Maka Umar bersedekah dengan hasilnya kepada para fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, atau untuk ibnu sabil, orang yang dalam perantauan, dan tamu. La junaka ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf. Tidak mengapa apabila ada orang yang mengurusnya, yang mengurus, merawat terkait dengan barang yang diwakafkan, untuk memakan hasilnya secara ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa yud'ima sadiqan ghaira mutamawwilin malan. Atau memberi kepada temannya semacam makanan, namun tidak boleh menyimpan untuk dirinya sendiri. Arti muttafaqun alaih. Berarti di sini bagi orang yang mengelola harta wakaf itu boleh ya memakan dari hasil wakafnya dengan cara yang baik, dan bukan dimakan sendiri, ya, diberikan kepada sama orang yang mengelola. Jadi di sini apa, ada unsur apa, kebaikannya, bukan unsur tamak, zalim, ataupun yang lain. Itu tadi terkait dengan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, kemudian boleh memakan hasilnya secara ma'ruf bagi pengelola, dan tidak boleh dimakan sendiri. Itu termasuk bagian dari kaidah wakaf, ya. Kemudian di bawahnya wa afdaluhu anfa'uhu lil muslimin. Wakaf yang paling utama, yang paling bagus adalah wakaf yang paling bermanfaat terhadap kaum muslimin. Entah itu masjid, entah itu Islamic Center, entah itu pondok, entah itu perpustakaan Islam, atau entah itu misalnya taman yang di sana ada edukasi, ada misalnya untuk rekreasi yang baik, itu boleh, sangat bermanfaat. Wa yan'aqidu bil qauli ad-dali 'alal waqfi. Akad wakaf sudah dikatakan terjadi dengan melalui ucapan lisan yang menunjukkan kepada apa, perjanjian atau akad terkait dengan muamalah wakaf. Cukup dengan lisan,
yang menunjukkan memang ini niatnya apa? Melakukan transaksi wakaf. Saya wakafkan misalnya tanah ini, rumah ini, bangunan ini untuk masjid, untuk Islamic Center, untuk pondok dan semisalnya, atau untuk TPQ misalnya, itu pun boleh. Wa yurja'u fi masarifil waqfi wa syurutihi ila syaratil waqifi haitsu wafaqa syar'a. Peruntukan wakaf dan syarat-syaratnya terkait dengan regulasi ya, dikembalikan kepada syarat orang yang berwakaf jika sesuai dengan syariat. Misalnya nanti siapa yang membiayai, yang merawatnya, kalau ada ini itu, nah itu sesuai dengan ketentuan perjanjian orang yang mewakafnya. Misalnya nanti kalau orang yang meninggal itu, maaf, orang yang memberikan wakaf itu meninggal, bagaimana nanti perjanjiannya? Apakah diambil oleh anak cucunya? Berarti tidak boleh. Karena tadi kaidahnya apa? Tidak boleh diwariskan misalnya. Nah, itu sesuai dengan perjanjian yang sudah ditulis sesuai akad. Selama tidak menyelisihi syariat. Kemudian wala yuba'u illa an tata'attala manafi'uhu fayuba' wa yuj'alu fi mithlihi aw ba'di mithlihi. Tidak boleh sama sekali diperjualbelikan kecuali jika memang manfaatnya tidak jalan atau mandek. Ya digunakan untuk misalnya pondok, perpustakaan, taman, ternyata apa? Mangkrak, tidak ada yang menggunakan. Nah, itu solusinya boleh. Jika demikian, maka boleh dijual. Lalu hasil penjualannya diperuntukkan pada fungsi yang serupa atau sebagian fungsinya. Misalnya apa? Direnovasi, diberikan misalnya apa? Sesuatu yang menarik, misalnya catnya diperbarui, diberikan fasilitas yang lain, itu pun boleh. Asalkan apa? Bisa bermanfaat. Nah, itu tadi materi kita terkait dengan wakaf. Jangan lupa ya pengertiannya, hukumnya, kaidah-kaidahnya. Kemudian di sini juga ada ketentuan-ketentuan yang ditulis oleh si penyusun. Ya, ada 5. Yang pertama definisi wakaf, tadi sudah. Yang kedua keutamaan dan ketentuan terkait dengan wakaf. Yang ketiga syarat-syarat sah wakaf. Yang keempat ketentuan perihal menaati syarat pewakaf. Dan yang kelima hukum tentang wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Tadi ada keterangannya, boleh dijual dengan syarat. Itu tadi materi kita terkait wakaf. Semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, usulan atau pertanyaan terkait dengan materi, silahkan tulis di kolom komentar atau ditanyakan langsung ke nomor Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.